Yo. Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya Hotman Paris. Setelah hampir setahun, tim kubunya Roy Suryo selalu mempertanyakan mana ijazah aslinya Jokowi, mana ijazah asli Jokowi. Tiba-tiba Polda Metro Jaya bikin kejutan, mengadakan gelar khusus dan ditunjukkanlah katanya ijazah asli Jokowi, tapi cuma boleh memandang sebentar. Apakah tim Jokowi sudah diambang kemenangan? Dan kenapa timnya Roy Suryo sampai hari ini belum puas, belum yakin bahwa itu adalah asli benaran? Inilah Hot Room, kasus ijazah Jokowi sudah tapi belum. Belum lah Pak. Sudah tapi belum. Oh, sudah tapi belum. Yo. Malam ini kiri kanan saya adalah para pengacara. Kami sebagai pengacara sudah tentu yang diingat pertama kali adalah apakah honor pengacara sudah dibayar atau belum. Tapi ada lagi tugas kami yang paling penting, harus mengingat jangka waktu, apakah bandingnya sudah lewat, kapan kasasi. Jangan sampai terlambat, karena satu hari pun bisa terlambat, bisa kalah. Pak Ahmad. Ya Bang. Kenapa tim kamu masih nggak yakin bahwa itu ijazah asli? Waktu Anda melihat emang bentuk ijazah itu waktu gelar di Polda kayak apa? Ya, mungkin lebih tepatnya ijazah asli Jokowi ditunjukkan sudah, tapi tidak. Maksudnya adalah benar bahwa ijazah tersebut ditujukan kepada kami karena itu juga menjadi salah satu tuntutan kami. Terlepas saat itu kubu Jokowi juga keberatan. Tapi alhamdulillah karena ada penengah dari Ombudsman yang memberikan rekomendasi demi untuk transparansi, maka sebaiknya ijazah tersebut diperlihatkan. Tapi konteksnya bukan untuk memverifikasi apakah ijazah tersebut asli atau tidak. Waktu you lihat bentuknya kayak apa? Ya, kan saat itu yang kami lihat adalah seperti apa yang beredar, ya ini sebuah ijazah dengan foto lelaki berkacamata berkumis tipis yang sebelumnya dokumen yang sifatnya digital sudah diuji, yang sekarang kita lihat ternyata barangnya dari sisi foto sama. Adapun hal-hal yang lain memang kami tidak bisa melakukan verifikasi lebih lanjut karena cuma diperlihatkan, tidak boleh disentuh, diraba, apalagi dipeluk-peluk. Sehingga kami menyimpulkan memang ini persoalannya hanya untuk mengkonfirmasi bahwa ijazah itu ada dan sudah disita, bukan dalam konteks asli atau tidak. Karena sebelumnya kubu Jokowi mengklaim memperlihatkan ijazahnya di Solo oleh Jokowi yang saat itu dilakukan oleh Budi Aris Setiaji. Kami bingung ini sebenarnya ijazah ada atau tidak, itu yang pertama. Kedua, ijazah ini posisinya di mana? Apakah di rumah saudara Joko Widodo atau benar-benar sudah disita oleh penyidik? Dan penyidik menyatakan sudah disita 25 Juli dan akhirnya kemarin ditunjukkan. Jadi apa yang kamu lihat? Yang saya lihat adalah ijazah dengan tulisan Joko Widodo, ada tulisan UGM-nya, ada foto tadi yang saya sebutkan. Sudah berumur berapa tahun? Saya belum bisa melihat apakah umurnya seperti itu. Menurut kalau pandangan saya ijazah itu masih terlihat baru, terutama khususnya di foto. Untuk foto ukuran tahun 85 sampai hari ini saya kira itu terlalu kontras ya untuk maksud foto. Kamu terlalu baru. Terlalu baru begitu. Nah, itu pula yang kemudian menjadi salah satu pertimbangan Roy Suryo belum akan mengakui itu asli sebelum ada lembaga independen yang memeriksa dokumen itu, diuji bersama dan tim kami dilibatkan dalam proses pengujiannya. Dan apa itu mungkin menurut hukum acara? Dalam konteks hukum acara pidana memang tidak mungkin. Akhirnya nanti di pengadilan. Tetapi dalam konteks untuk menyelesaikan perseteruan anak bangsa agar ada penyelesaian sifatnya legitimate, agar apa nanti putusan hakim itu tidak hanya menang di pengadilan tetapi tidak legitimate di tengah masyarakat, maka harus ada sarana untuk membuktikan di tingkat penyidikan sebelum sampai ke pengadilan, yakni pihak-pihak yang merasa punya pendapat yang berbeda untuk diberi akses ke barang bukti untuk dilakukan kajian secara bersama, atau setidak-tidaknya jika polisi sudah punya kajian, sudah punya hasil, maka kesempatan Roy Suryo harus diberi kesempatan untuk menguji objek yang sama dan hasilnya seperti apa. Jika hasilnya sama berarti tidak ada perdebatan. Anda melihat asli itu sama nggak? Kumis sama kacamata semua sama nggak? Sama seperti yang beredar. Tetapi kalau itu dikaitkan dengan wajah Jokowi, itulah jangankan kami, masyarakat pun mempersoalkan masalah foto tersebut. Karena sudah ada penelitian lain dari Roy Suryo, foto itu diuji ternyata tidak identik dengan foto Jokowi. Sementara Roy Suryo menguji ijazahnya sendiri dikaitkan dengan foto dia hari ini ternyata identik. Jadi sampai hari ini tim kuasa hukum yakin atau tidak itu asli? Justru itu menambah itu keyakinan itu palsu. Dengan ditunjukkan makin yakin itu palsu. Kenapa? Karena itu tadi fotonya itu ternyata sama dengan yang diperiksa. Berarti tidak identik dengan wajah Jokowi. Kedua, barang itu terlihat baru. Tidak identik dengan wajah Jokowi. Emang di foto nggak mirip ya? Nggak mirip sama sekali. Kira-kira kayak Bang Hotman dengan saya lah. Nggak mirip sama sekali. Gantengan gua. Begitu. Bos, gimana ini? Ya. Siapa? Lu ini kerjaan kamu atau kerjaan penyidik nih? Siap. Katanya nggak mirip katanya fotonya. Nggak gimana? juga, Bang. Jadi ini pengacara Jokowi. Oke, terima kasih. Kita kembali lagi di channel ini, di mana tentang membahas yang belum kelar, yaitu
tentang membahas ijazah palsu Jokowi. Nah, hari ini Hotman Paris ngamuk tentang Pak Jokowi yang belum menunjukkan ijazah aslinya. Kita dimana menurut netizen atau masyarakat sini dikatakan selamat berjuang RRT demi keadilan di Indonesia tercinta ini. Yes, Hotman Paris harus tegakkan hukum, jangan merusak hukum dalam ijazah palsu Jokowi. Salut sama RRT, perjuangannya sampai dibela mati-matian. Semoga sehat selalu dan berhasil. Alah bohong lagi, amit-amit. Semoga Tuhan mengutukmu bagi orang yang dusta dan bohong di mata rakyat. Kemudian, foto pada ijazahnya berkumis adalah sesuai dengan fisik Jokowi yang mengatakan tersebut adalah bagi orang yang buta. Bagi orang sehat jelas foto pada ijazah 1 miliar tidak sama dengan wajah Jokowi. Tujukan kebenaran darimu Jokowi, sebenarnya dicek dulu pokok permasalahannya asli atau palsu. Kalau palsu baru bisa pencemaran nama baik, tidak boleh mencekal yang belum ada buktinya. Ijazah asli Jokowi ada tapi tidak ada, seperti pepesan kosong. Hukum cuma untuk membohongi rakyat agar diam, hukum omon-omon. Apapun alasannya tetap bikin ruwet. Barang gampang bertele-tele berjai rakyat. Harus ada yang berani tegakkan kebenaran demi Indonesia lebih baik lagi. Yakinlah, mayoritas rakyat mendukung siap perang melawan termul pendukung Jokowi. Nah, dalam gelar perkara khusus kasus ijazah, kenapa pihak polisi tidak memperbolehkan pihak-pihak terkait memegang ijazah tersebut? Publik malah menjadi curiga dan penasaran ada apa dengan ijazah Jokowi tersebut. Tamat riwayatmu ijazah palsu. Jokowi memang udah tak bisa. Segera aja Jokowi masukin penjara. Logika, jika ijazahnya asli, kenapa harus ditutup-tutupi? Jika palsu, minta maaf saja kepada rakyat Indonesia. Jika tidak mau ketahuan palsu, ya bilang saja asli tapi fotonya orang lain. Kemudian, ijazah palsu mana RRT percaya ijazah satu-satunya di dunia pakai kacamata bukan foto Jokowi selamat berjuang Bang Hotman. Baru pasal pencemaran nama baik. Belum jelas ada tersangka, gak takut hukum karma atau gimana. Polri secepatnya limpahkan ke pengadilan kalau emang buktinya sudah cukup. Mantap Bang Hotman. Polda dan hakim ini main-main di belakang. Kurang ajar semuanya, negara dibuat mainan sama Jokowi. Semoga para pengacara, para termul dan oknum percoknya menutup mata dilihatnya atau di hatinya dalam penegakan kejujuran dan kebenaran atas dugaan ijazah palsu Jokowi. Benar-benar dibuatkan dengan sesungguh Allah. Jika tidak mau segera bertaubat, mereka sudah jatuh pada syirik yang lebih menentukan dan mentaati Jokowi daripada mentaati perintah Allah dan menyembahnya. Sementara Jokowi paling bisa menyalurkan sebagian uang yang diperolehnya secara tidak sia dalam jumlah terbatas, tapi lupa sebegitu besarnya nikmat Allah yang sudah mereka rasakan. Nah, sudah tapi belum, kotanya saya. Sudah jelas palsu ijazah Jokowi, tapi Polri dan termul selalu menutupi kezaliman karena sudah kenyang uang Jokowi hasil jual pasir laut, izin tambang ilegal, PIK 2 dan lain-lain yang seharusnya itu milik rakyat Indonesia.
Nah, Jokowi tentu tuh Pak Hotman kalau berani, pasti ijazah itu nggak asli. Betul, foto itu udah bukan Jokowi wajah. Itu beda banget yang jangan berbohong terus, sudah beda banget ya. Oke, kalau ada ijazah asli kenapa bertele-tele dan ribet? Hanya argumentasi saja. Ijazah palsu tak bisa diselesaikan dengan benar, jujur, dan adil jika penegak hukumnya masih ketakutan dengan kekayaan dan jabatan dari jalur kekuasaan. Logat para pengadil terlihat kepura-puraan dalam dramanya di muka penggugat. Keras ke kiri dan lembutnya dan penggugat itulah sia-sia. Tetapi itu semuanya pelencang dari kebenaran. Iptek kebenaran nyata tak memihak, hanya keajaiban jika pengadil mengabulkan penggugat soal ijazah yang terlindungi. Itu hanya satu jalan jika harapan minum pengetahuan tegak melalui satu tokoh. Terus yang merasa murid berani melawan guru omon-omon, siuman dari mimpinya berbuat sesuai normal atau negara Indonesia ini. Ijazah Jokowi bila dilihat dari jarak 900 km kelihatan asli. 1000% palsu, saya bilang palsu dari foto ijazah beda dengan wajah Jokowi sebenarnya. Para pasukan Tremol sudah mulai gelisah, tidak bisa berbuat apa-apa, dan akhirnya nanti menyerah di pengadilan. NKRI ini harus dilindungi oleh seluruh rakyat Indonesia. Bila ada pengkhianat yang mau hancurkan negara kita, maka rakyat siap angkat senjata bersama TNI untuk melawan sampai titik darah penghabisan. Jangan macam-macam dengan Republik Indonesia ini. Foto Jokowi di ijazah, di foto ijazah sama, di surat nikah sama, di mana-mana sama. Nah, saudara yang mau menghormati hukum di Konoha, karena yang membuat hukum dan penegak hukum saja sudah menyalahgunakan hukum itu sendiri. Demi cuan dan jabatan, bukan untuk keadilan, bisa terjadi hukum jalanan yang bisa merajalela. Kita berdoa kepada Pak Hotman benar-benar cerdas, semoga Allah terus melindunginya. Kemungkinan untuk menutupi malu negara maka kekeh itu asli, tapi rakyat gak peduli. Terserah negara lain nilai apa, sudah ruwet berliku-liku. Lebih baik jujur walau dinilai negara lain jelek daripada menutupi satu orang tapi rakyat sudah menilai jelek. Kalau barang asli kenapa takut disentuh dan dilihat? Alhamdulillah aku sehat walafiat daping RRT. Terima kasih teman-teman sudah menonton sebuah cuplikan video tentang membahas ijazah Pak Jokowi. Jangan lupa berkomentar di kolom komentar ini. Salam NKRI, harga mati.